Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana mempelajari metodologi penelitian sastra. Seperti yang kita ketahui bahwasannya adanya perbedaan antara penelitian sastra dengan penelitian eksakta. Ya, kalau sifatnya eksakta berarti sifatnya itu kuantitatif, yang fokus pada generalisasi statistik dan pencarian hukum universal. Tapi kalau sastra itu dia sifatnya kualitatif interpretatif, yang berfokus pada kedalaman makna, kompleksitas narasi, dan interpretasi teks sebagai objek material. Menurut M.H. Brahms, suatu karya itu terdiri dari beberapa dimensi. Ya. Pertama ada dimensi pengarang, yaitu yang berfokus pada pendekatan ekspresif. Ya, fokusnya pada pengarang sebagai sumber utama ciptaan atau biografis. Yang kedua ada pendekatan pragmatis, yaitu fokus pada resepsi atau tanggapan pembaca. Terus ada juga pendekatan objektif yang fokus pada karya itu sendiri secara otonom, yaitu strukturalisme. Strukturalisme itu ia terdiri dari plot, setting, dan sebagainya. Terus ada realitas atau semesta, yaitu pendekatan mimetik yang fokus kepada apa sih realitas sosial yang diceritakan di dalam suatu karya tersebut. Tentunya bisa dilihat di sini ada matriks taksonomi metode sastra. Ya, ada beberapa tipikal atau bentuk-bentuk metode dalam sastra. Ada metode struktural, ada sosiologi sastra, ada psikologi sastra, semiotika, dan intertekstual. Ya, struktural, sosiologi, dan psikologi ini sudah sangat populer. Sementara kalau semiotika itu berbasis kepada bagaimana menganalisis tanda yang mempunyai makna. Ya, contohnya misalkan mawar itu ya. Mawar dalam perspektif sains itu tanaman. Tapi kalau mawar dalam perspektif sastra itu menggambarkan misalkan seorang wanita ya. Nah, intertekstual ini adalah dapat dimaknai sebagai bagaimana antara satu teks itu mempunyai korelasi dengan teks-teks yang lain. Gitu. Contohnya misalkan cerita Romeo and Juliet itu juga ada hubungannya dengan cerita-cerita lain dengan tema yang sama. Nah, kita masuk ke bagaimana melihat anatomi teks dan sistem tanda. Ya, pertama ada metode struktural. Ya, metode struktural dapat dimaknai sebagai ini. Ada tokoh, alur, latar, tema, dan sudut pandang. Ini dimaksud dengan struktural. Sementara kalau metode semiotika adalah bagaimana mempelajari sastra sebagai suatu sistem tanda. Ya, seperti tadi saya contohkan bunga mawar, identik dengan bagaimana interpretasi kita terhadap bunga mawar tersebut. Harus kita ketahui ya, ada juga bentuk lain itu koneksi intrinsik dan jejaring makna. Itu tentang sosiologi sastra di sini. Ya, bagaimana segmentasi kelas sosial, konflik ideologi dan latar belakang historis. Ada psikologi sastra ya, membedah aspek karakter dari sudut pandang psikologi, dan intertekstual, artinya bagaimana membandingkan suatu karya dengan karya yang lain. Nah, tentunya tadi metode ya, ini masuk kepada sertifikasi sumber data penelitian. Nah, ada data primer dan sekunder. Data primer itu adalah data yang bersumber dari novel, naskah drama, dan sebagainya. Adapun data sekunder adalah literatur pendukung yang berkorelasi dengan data primer. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan pengumpulan data ya? Pertama, ada dua langkah. Pertama yaitu teknik baca simak, yaitu membaca korpus atau teks berulang kali mendalam dan mencari polanya ya. Yang kedua mencatat atau mengcoding, yaitu mengklasifikasikan cerita ke dalam tabel data berdasarkan pada penelitian yang telah ditentukan. Ya, contohnya apa? Misalkan dalam penelitian mencari tentang bentuk-bentuk konflik. Nah, maka dicari tuh dalam novel tersebut bagaimana bentuk-bentuk konfliknya. Nah, ini juga ada siklus analisis data. Nah, ini bagaimana cara kita melakukan analisis data. Yang pertama adalah melakukan reduksi data, yaitu menyaring data ya, dan menseleksi mana yang tidak relevan terhadap terhadap penelitian kita ya. Terus yang kedua adalah
dilakukan pemetaan, ya, pemetaan. Contoh misalkan tadi tuh kita menganalisis suatu konflik, terus kita cari kira-kira bentuknya seperti apa, lalu kita simpulkan. Artinya sintesis merangkum temuan dari data yang sudah disajikan. Nah, ini semacam etika, mengingatkan kembali bahwasannya bagaimana batasan AI dalam metode penelitian, terutama metode penelitian sastra, ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dalam metode penelitian sastra beberapa hal yang harus diketahui. Pertama, mulai teks mentahnya atau pemilihan lensanya, ya. Terus yang ketiga, bagaimana kita melakukan eksekusi terhadap teks-teks yang ada, lalu kita menghasilkan makna yang baru. Ya, pada intinya penelitian sastra pada akhirnya adalah seni memetakan makna yang tersembunyi, ya. Oke, demikian mungkin yang saya sampaikan terkait dengan metode penelitian sastra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.